Hai adik-adik, bertemu kembali dengan saya Kak Amel. Nah, kakak dari PGSD Pelita Bangsa. Di sini kakak akan menjelaskan materi IPS, yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 muatan IPS. Nah, di sini kakak akan membuka pelajaran yang subtema 2, yaitu keberagaman agama di Indonesia serta perayaan Hari Besar Agama di Indonesia. Yang pertama, bangsa kita adalah salah satu bangsa yang kaya akan keberagaman. Yang pertama yaitu keragaman sosial, keragaman agama, keragaman ekonomi, keragaman budaya, keragaman bahasa, dan keragaman suku. Yang pertama yaitu keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia ada memiliki 6 agama. Yang pertama yaitu agama Islam, yang kedua Katolik, yang ketiga Kristen, yang keempat Buddha, yang kelima Hindu, dan yang keenam Konghucu. Contoh sikap menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Yang pertama, tidak menilai orang hanya berdasarkan agama yang dianut. Yang kedua, menghormati kebebasan tiap pemeluk agama menjalankan ibadah sesuai ketentuan agama masing-masing. Yang terakhir, tidak memaksakan orang lain menganut agama tertentu. Kita masuk ke pembahasan. Indonesia adalah negara yang beragam dalam banyak hal, salah satunya dalam agama. Agama yang diakui di Indonesia saat ini yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kepercayaan memeluk agama adalah hubungan antara tiap individu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita tidak berhak mengatur kepercayaan orang lain untuk menyamai kepercayaan kita. Kita harus dapat menghargai setiap kepercayaan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai makhluk sosial, kita harus tetap berhubungan baik dengan semua orang tanpa memandang status agama yang dianut. Keberagaman agama ini harus kita syukuri sebagai salah satu kekayaan yang menjadi kekuatan bangsa. Yang kedua, indahnya keberagaman agama dan suku yang menyatukan Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan hamparan Nusantara yang luas dengan kepadatan penduduk nomor 4 dari 3,54% penduduk di dunia setelah Amerika Serikat, India, dan Tiongkok. Total populasi penduduk Indonesia per 1 Juli 2019 adalah 268.074.600 yang menghuni di 17.500 bentangan pulau dari Provinsi Aceh hingga Papua. Di tiap wilayah kepulauan yang ada, terdapat 300 kelompok etnik atau suku bangsa, yang totalnya 1.340 suku, dengan adat istiadat dan budaya yang beragam. Inilah hakikat keindahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah kemajemukan peradaban keyakinan. Agama yang secara etimologi berarti tidak kacau, tentunya mempunyai peran penting dalam menjaga dan menciptakan stabilitas keindahan dalam keragaman itu.
Sejarah Indonesia menunjukkan pertengkaran sesama anak bangsa terjadi bukan karena keberagaman agama dan suku, tetapi cenderung akibat egosentris kelompok kecil masyarakat yang terkadang mencoba memprovokasi warga yang lain. Egosentris ini tentunya berakar pada sumber daya manusianya itu sendiri dalam memaknai dan mengambil manfaat dari keberagaman yang ada. Agamalah yang punya peran penting untuk merubah, menyatukan dalam kebaikan menuju keindahan dalam kesatuan. Karena itu, anak bangsa selalu dididik untuk cerdas dalam berpikir, luas dalam pola pikir agar terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan berdaulat tanpa perpecahan. Acara dalam keagamaan. Yang pertama kita bahas di Islam ya. Islam acaranya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Di Kristen acaranya adalah Natal dan Paskah. Ketiga Katolik acaranya Natal dan Paskah juga. Dan yang keempat Hindu acaranya Nyepi dan Galungan. Yang kelima Buddha acaranya Waisak. Konghucu acaranya Imlek. Nah, sekarang yang pertama kita bahas Islam. Islam acaranya tadi adalah Idul Fitri, ditandai dengan adanya kegiatan takbiran, sholat, makanan khas seperti ketupat dan opor, dan kegiatan silaturahmi dan saling bermaafan. Yang kedua Idul Adha. Ini Idul Kurban, adanya penyembelihan hewan kurban. Yang kedua yaitu Kristen, Natal. Hari raya Natal dirayakan dengan beribadah di gereja, bertukar kado dan identik dengan pernak-pernik, salah satunya pohon Natal. Yang kedua acara Paskah. Paskah raya dilakukan dengan kebaktian di gereja, perjamuan keluarga dan berburu telur Paskah bagi anak-anak. Yang ketiga yaitu Hindu. Acaranya Nyepi atau Tahun Baru Hindu. Pada hari raya Nyepi, umat Hindu melaksanakan catur brata atau penyepian yang terdiri dari yang pertama amati geni, ini tidak menghidupkan api. Yang kedua amati karya, tidak bekerja. Yang ketiga amati lelungan, tidak bepergian. Yang keempat amati lelanguan, tidak mendengarkan hiburan. Yang ketiga itu Waisak. Umat Buddha merayakan Waisak dengan berbuat kebaikan bagi orang yang lain membutuhkan. Umat berkumpul di wihara yang dipenuhi lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah. Candi Borobudur biasanya digunakan sebagai pusat perayaan Waisak bagi umat Buddha. Berikutnya adalah Imlek atau Konghucu. Imlek adalah tahun baru Imlek. Imlek dirayakan penganut Konghucu dengan beribadah di kelenteng, suasana meriah dengan hiasan merah mencolok. Seringkali juga ada pertunjukan borongsai. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan agama yang berbeda. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda menjadi modal dasar untuk menjaga keutuhan NKRI. Cara menjaga kerukunan umat beragama. Yang pertama, mengembangkan rasa toleransi. Yang kedua, menikmati dan menghormati perbedaan. Perbedaan itu menarik. Yang ketiga, selalu bersikap sopan. Dan yang keempat, selalu menghargai satu sama lain.
Demikian materi dari presentasi kakak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.